Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang cerdas dan ceria. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang ujian sekolah, yaitu materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nomor 26. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh ibu susuannya, Halimah Sa'diyah, dan suaminya. Dengan segera beliau membentangkan mantelnya untuk didukui oleh keduanya. Kisah di atas mencerminkan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, yaitu kasih sayang. 27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan-pernyataan di atas, sikap yang meneladani kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan nomor C3, yaitu ayah Desi meninggal karena sakit. Belum genap sebulan ibunya meninggal dunia karena kecelakaan angkutan umum. Desi bersedih kehilangan kedua orang tuanya, tapi ia sadar bahwa semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. 28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, perilaku berani yang sesuai dengan perjuangan Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan nomor B, 2 dan 4, yaitu setiap selesai maghrib Zahra selalu pergi mengaji. Ia berani berangkat sendiri tanpa diantar orang tuanya, walaupun tempat mengajinya jauh dan jalannya gelap. Ia yakin Allah akan melindunginya selama perjalanan mengaji. Dan Abizar mengatakan dengan jujur, siapa yang telah menjahili temannya, ia tidak takut walaupun diancam akan dijauhi. 29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sikap yang meladani perilaku tolong menolong Nabi Isa alaihissalam ditunjukkan nomor C3. Para pengemudi segera turun dari mobil mereka untuk menolong kendaraan Pak Ali yang macet di tengah jalan yang sedang sibuk. Kemudian 30. Perhatikan beberapa perilaku tidak terpuji berikut ini. Pernyataan yang mencerminkan perilaku tercela musuh Nabi Musa alaihissalam yang perlu dihindari ditunjukkan nomor D4, yaitu Pak Marno diminta tetangga menyembelihkan seekor ayam. Karena terburu-buru, Pak Marno mengambil sembarang pisau. Ternyata pisau tersebut tumpul, tetapi Pak Marno tidak peduli. Ia tetap menyembelih ayam dengan pisau tumpul tersebut. Kemudian nomor 31. Perhatikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sholat berikut ini. Yang merupakan rukun sholat ditunjukkan oleh nomor, yaitu C1 dan 3. Kemudian 32. Salah satu bacaan doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian nomor 33. Dzikir adalah mengingat Allah dengan hati ikhlas, memohon keridhaan Allah. Salah satu yang dibaca ketika dzikir adalah bacaan istighfar, yaitu C. Astaghfirullahaladzim. 34. Berikut yang merupakan bacaan doa memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah D. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang A itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, minta keselamatan dunia akhirat. Kemudian yang B itu adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa manna kulahu, dan seterusnya itu adalah untuk perjalanan. Yang C Allahumma ighfirli dzunubi waftahli, itu adalah doa masuk ke masjid. 35. Adzan adalah seruan sebagai tanda sudah tiba waktu sholat fardu. Lafal adzan yang berarti marilah kita sholat adalah hayya 'alas sholah. Kemudian 36. Perhatikan berapa hal di bawah ini. Perkara yang merupakan syarat wajib puasa ditunjukkan nomor B2, yaitu kuat berpuasa. 37. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas yang termasuk hikmah berpuasa adalah B, 2 dan 3. Melatih diri berkasih sayang dengan sama dan badan menjadi sehat dan kuat. Kemudian 38. Sholat tarawih adalah salat sunnah yang hanya bisa dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Jumlah rakaat sholat tarawih yang benar adalah titik rakaat, itu 20 rakaat ditambah 3 witir. Kemudian nomor 39. Zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Islam yang mampu dan yang cukup nisabnya. Zakat berfungsi membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Zakat berhubungan dengan harta disebut zakat mal. 40. Kehidupan Pak Darmawan sangat bersahaja, namun demikian ia tetap taat beribadah dan menjalankan semua kewajibannya sebagai seorang muslim. Ternyata dalam membayar zakat fitrah 1 tahun sekali sebagai tukang kebun, Pak Darmawan menanggung istrinya, 3 orang anak dan ibu mertuanya. Jumlah beras yang harus dibayarkan Pak Darmawan yaitu 15 kilo.
41 Nabi Muhammad SAW memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Kemudian pertanyaannya adalah kisah pada narasi tersebut terjadi di Gua Hira, turunnya wahyu surah Al-Alaq. 42 kaum muhajirin adalah cermin umat yang gigih dan taat terhadap Rasulullah. Hijrah walaupun berat tantangannya. Berikut adalah hal yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk hijrah, yaitu B. Kaum kafir Quraisy semakin berani mengganggu, mengancam, dan menganiaya umat Islam. 43. Perhatikan tabel nama-nama sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah di Madinah berikut. Jawaban yang tepat untuk mengisi kolom tersebut adalah C, yaitu Rasulullah memberikan contoh bahwa Rasulullah bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 44. Amr bin Hisyam dijuluki Abu Jahal karena bodoh tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Dari narasi tersebut pertanyaannya adalah berikut adalah salah satu contoh tindakan tercela yang dilakukan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW, yaitu A. Selalu melontarkan kata-kata keji dan perlakuan kasar serta melempari Rasulullah dengan batu dan kotoran binatang saat beliau lewat. Kemudian nomor 45. Perhatikan dialog Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun seperti diceritakan Allah dalam Al-Quran surah Toha ayat 47 sampai 52 berikut ini. Pertanyaannya adalah jawaban Nabi Musa alaihissalam yaitu D. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Nomor 46. Disediakan suatu narasi. Kisah di atas menunjukkan perilaku Nabi Musa alaihissalam, yaitu A. Berani. 47. Perhatikan kisah Nabi dan Rasul berikut. Penggalan kisah yang dialami Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan nomor A1. Kemudian nomor 48. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya. Dari pernyataan tersebut ada pertanyaan, yaitu sikap yang menonjol pada diri Abu Bakar As-Siddiq adalah C. Dermawan dan lemah lembut. 49. Saat menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab selalu memperhatikan rakyatnya. Pertanyaannya adalah sifat terpuji yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Umar bin Khattab di atas adalah C. Keadilan. 50. Seluruh peperangan Rasulullah SAW diikuti oleh Ali kecuali satu perang Tabuk. Dari pernyataan tersebut ada pertanyaan, yaitu narasi tersebut menunjukkan keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu B. Gagah berani.